Selamat siang, para pemirsa. Bertemu lagi dengan saya di Rumpi, Ruang Media Pemberi Inspirasi. Kembali lagi teman-teman, bersama saya Desni Saraswati. Dan hari ini kita akan membahas perbincangan yang sangat istimewa dan juga inspiratif berkaitan dengan penggunaan media sosial di kalangan masyarakat pada saat ini. Dan tentu saja teman-teman, pada kesempatan hari ini saya tidak hanya sendiri, karena di sini terdapat pakar-pakar yang sangat mumpuni dan juga inspiratif yang akan memberikan pandangan dan juga perspektif bagi kita semua. Adapun para pakar tersebut, yang pertama kami menghadirkan tokoh masyarakat yang sudah memiliki pengalaman cukup lama dalam hal bermasyarakat, Bapak Ikomang Ardiana Ari Mahendra, STR TRA. Selamat siang, Bli. Siap, selamat siang Kak Desni. Terima kasih sudah hadir, Bli, pada kesempatan hari ini. Semoga sehat selalu ya, Bli. Siap, makasih Kak Desni. Baik, yang kedua tentu saja media sosial sangat erat kaitannya dengan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, kami juga menghadirkan pakar teknologi dan informasi yang sangat ahli dan juga sudah berkecimpung cukup lama dalam hal teknologi dan informasi. Tanpa berlama-lama, selamat siang Bapak Ardianto Syaifur Rohman, STMT. Selamat siang, Kak Desni. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya Bapak Ardianto ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kami. Dan mengingat juga dampak dari penggunaan media sosial terhadap perkembangan perekonomian, kami juga menghadirkan pakar tentu saja adalah seorang dosen dan juga penggiat ekonomi di Indonesia. Selamat siang Ibu Ana Agung Intan Wulandari MACC. Halo, selamat siang Desni. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah hadir pada acara ini. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing ya Ibu tentang implementasi terhadap perekonomian. Baik ya. Dan yang terakhir teman-teman, tidak afdol rasanya kalau kita membicarakan berbagai aspek tanpa memperhatikan aspek yang paling penting, yaitu kesehatan. Oleh karena itu, di sini kami juga menghadirkan seorang pakar di akademisi dan kesehatan, sehingga nantinya beliau tidak hanya membahas tentang kesehatan, namun juga dari perspektif akademisi. Dan tanpa berlama-lama, saya ingin menyapa beliau. Selamat siang juga, Bapak IKD Artawan MKep. Selamat siang Kak Disni. Bagaimana Selamat kabarnya siang, Kak? Bapak. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah bersedia hadir di acara ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Ya, sama-sama. Hari ini sangat luar biasa ya. Diberikan kesempatan untuk hadir di Rumpi ya, di ruang media pemberi inspirasi. Wah, keren sekali nih ya acaranya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Semoga nanti kita bisa elaborasi dan juga bahas isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan juga nggak Pak, karena tentu saja kesehatan ini merupakan salah satu hal yang paling fundamental bagi diri manusia. Seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai pembahasan kita kepada narasumber pertama. Kepada Bapak Ikomang Ardiana Ari Mahendra, Bli Ari, di sini saya panggilnya ya. Menurut Bli Ari sendiri, bagaimana sih peran dan fungsi media sosial bagi masyarakat, Bli? Baik, terima kasih atas waktunya Kak Desni. Di sini saya mewakili masyarakat. Sesuai dengan pertanyaan tadi, bagaimana fungsi dan peran media sosial di lingkungan masyarakat. Media sosial tentunya bisa memberikan kecepatan dan fleksibilitas dalam menyampaikan informasi yang tersebar. Namun juga dapat memberikan informasi yang negatif atau berita hoax. Oleh karena itu, peran media sosial di dalam kehidupan bermasyarakat harus diatur dan diawasi baik agar dapat memberikan manfaat dan
fungsi yang benar terhadap masyarakat yang luas. Mungkin seperti itu fungsi dan peran dari media sosial. Betul Baik, sekali. terima kasih Bli. Nah, karena berkaitan juga dengan berita hoax, di sini kebetulan kita juga menghadirkan pakar di bidang teknologi dan informasi, yaitu Bapak Ardianto. Nah, selamat siang Bapak. Nah, Selamat untuk itu siang. Bli, Bapak, selamat siang. Untuk itu Bapak menanggapi dari pernyataan Bli Ari di sini. Bagaimana sih dampak negatif penyebaran misinformasi dan disinformasi tersebut, dan bagaimana caranya kita sebagai masyarakat untuk membedakan informasi mana yang sebenarnya benar dan yang mana yang salah. Baik, izin saya jawab Kak Desti. Jadi penyebaran misinformasi itu secara definitif adalah informasi yang salah namun tidak disengaja. Kemudian untuk disinformasi ini secara definitif adalah informasi yang salah yang sengaja disebarluaskan. Nah, keduanya ini memiliki dampak yang sangat luas dan beragam di dunia maya maupun di dunia nyata. Salah satu dampaknya adalah dapat mempengaruhi keputusan politik. Contohnya apa? Berita palsu atau berita hoax tentang kecurangan pemilu ya. Nah, berita ini bisa cepat menyebar luas melalui medsos dan tentunya berpotensi memicu kerusuhan dan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi. Nah, hal ini merupakan disinformasi yang disengaja ya. Tujuannya adalah untuk memanipulasi opini publik dan mempengaruhi hasil pemilihan umum. Selain itu, dampak negatif lainnya adalah dapat mempengaruhi hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat. Misinformasi dan disinformasi ini yang menyebar di medsos dapat berimpact pada masyarakat. Sehingga dalam hal ini masyarakat menjadi curiga dan tidak percaya lagi pada informasi yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga yang seharusnya dipercaya. Kemudian, bagaimana sih kita secara pribadi membedakan informasi yang benar dan informasi yang salah? Oke, tentunya caranya kita harus bisa membedakan informasi yang valid atau benar dan tidak valid atau salah, yakni dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, kita harus bisa membiasakan memeriksa sumber informasinya terlebih dahulu ya. Apakah informasi tersebut berasal dari sumber terpercaya dan dikenal? Kemudian kita coba bandingkan dengan sumber-sumber lain yang lebih kredibel. Apakah informasi yang sama muncul di beberapa sumber terpercaya? Kemudian yang kedua, selalu kita perhatikan tanggal publikasinya. Apakah informasi tersebut masih relevan atau tidak? Kemudian kita coba cermati apakah ada bukti fakta dan data yang mendukung validitas dari informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, selalu waspadai informasi yang selalu sensasional atau mengandung klaim berlebihan. Kemudian kita periksa apakah ada bias atau kepentingan tertentu dari penulis atau sumbernya. Dan yang tak lupa, kita harus selalu mengasah literasi digital kita ya, media sosial kita, agar kita sebagai pengguna medsos bisa menilai informasi yang benar dengan lebih baik. Penting ya kita biasakan selaku pengguna media sosial untuk selalu bersikap kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas terverifikasi kebenarannya. Kira-kira seperti itu Kak Desni. Baik, terima kasih Bapak Ardianto. Jadi memang kalau misalnya ada sebuah informasi yang hoax begitu ya, tentu saja akan menciptakan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Baik, Bapak Ardianto, kita tahan dulu sebentar. Jadi tadi Bli Ari sendiri sempat menyinggung berkaitan dengan adanya potensi terganggunya kesehatan mental akibat penggunaan media sosial yang terlalu sering. Nah, untuk itu saya persilahkan Bapak Kade Artawan MKep, sekiranya bagaimana sih Pak bentuk dari kesehatan mental yang terganggu akibat penggunaan dari sosial media itu sendiri, Bapak? Ya, baik Kak Desni.
Ya, menarik ya kalau kita ngobrolin atau diskusi masalah kesehatan mental ya Kak Arya. Nah, eh, kesehatan mental juga saat ini jadi trending ya. Khususnya di Bali itu kalau kita lihat angka depresi, kejadian bunuh diri cukup tinggi, bahkan nomor satu di Bali ya. Nah, kesehatan mental ini perlu memang bagi khususnya generasi Z memahami apa sih itu kesehatan mental. Nah, dalam penggunaan media sosial tentu ada dampak psikologis, ya, baik itu yang bersifat positif maupun negatif terhadap kesehatan mental ya. Nah, kalau secara positif sebenarnya memberikan ruang ya, ruang mereka untuk terhubung dengan teman-temannya, terhubung dengan dunia luar, menjalin pertemanan seluas mungkin ya, baik itu keluarga, komunitas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga bisa meningkatkan rasa percaya diri ya, atau bisa mengekspresikan diri di ruang media sosial, sehingga mereka bisa membranding diri. Kan banyak sekarang anak-anak muda itu sukses ya di media sosial dengan branding diri secara positif ya, mungkin sebagai atlet atau influencer, kemudian public figure. Nah, itu sebenarnya bagus untuk menyalurkan kreativitas atau potensi diri. Kemudian ketiga, anak muda juga ini kan masa belajar ya. Kalau di Bali itu ada namanya istilah Brahmacari ya. Nah, itu sebagai sumber akses informasi ya. Jadi sangat mudah sekarang di pelosok-pelosok mereka sudah bisa mengakses informasi secara cepat dan mudah. Nah, tentu dengan kebaikan-kebaikan atau positif dari penggunaan media sosial ini juga memberikan tekanan negatif ya. Nah, tekanan-tekanan untuk mungkin ya selalu tampil bagus gitu ya, tampil sempurna, kemudian terlihat wah mungkin ya, itu biasanya anak-anak muda itu emosinya kan masih belum stabil ya, luap-luap. Nah, ini biasanya akan menimbulkan apa namanya minder ya, atau depresi juga bisa, atau merasa cemas. Saya mampu nggak melakukan hal yang sama gitu ya. Terus yang lain dampak negatifnya itu bisa menimbulkan kecanduan. Jadi kalau udah candu ya bermain media sosial karena algoritmenya sekarang sangat mudah ya. Jadi kita nggak terasa sejam 30 menit menggunakan media sosial. Nah, media sosial juga sekarang ada namanya istilah cyberbullying. Nah, ini tren juga ya. Jadi bullying di kalangan anak-anak, tidak hanya anak-anak ya, bahkan orang dewasa itu lewat media sosial. Nah, dari dampak-dampak itu yang baik positif maupun negatif ternyata yang memberikan dominan efek pada masyarakat maupun pengguna media sosial itu adalah cenderung lebih banyak digunakan secara negatif. Nah, ini perlu sebenarnya penyadaran bagaimana penggunaan media sosial secara bijak, ada advokasi, kemudian literasi tadi yang disinggung oleh Pak Ardianto, jadi diberikan edukasi kepada masyarakat maupun remaja, bagaimana penggunaan media sosial, bagaimana menggunakan literasi digital di media sosial, sehingga konten-konten yang disampaikan adalah positif, tidak membullying, sehingga tidak menimbulkan dan tidak kesannya apa ya, eh, kesannya itu ikut-ikutan gitu ya. Nah, itu mungkin yang dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial ya, Kak Desni ya. Baik, Bapak. Kemudian Bapak, kan tentu tadi sudah disebutkan ya, bahwasannya memang ternyata banyak juga nih bentuk dari dampak negatif atas penggunaan media sosial itu. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya tata caranya untuk mencegah agar para pengguna ini bisa begitu Bapak? Kan tadi disebutkan untuk membuat konten yang positif, kemudian juga untuk melakukan hal
hal yang baik lah, sehingga memberikan contoh yang baik. Nah, tapi kan tentu saja penggunaan sosial media ini kadang agak sulit untuk dikendalikan gitu ya Pak ya. Nah, itu kira-kira bagaimana ya Pak pendekatannya? Ya, betul ya. Jadi dalam pencegahan ya, lebih mengurangi dampak negatif yang terjadi dalam penggunaan media sosial. Tadi seperti yang saya sudah sebutkan adalah bagaimana mungkin pemerintah ya bersama stakeholder mengembangkan pendidikan literasi digital. Ya, jadi kita akan mengajarkan masyarakat bagaimana menggunakan media sosial, baik itu memahami, kemudian menghargai privasi, kemudian mengenali informasi yang salah, sehingga tadi tidak terjadi penyebaran hoax ya, seperti yang disampaikan Pak Ardian tadi. Kemudian berinteraksi secara positif. Jadi memberikan dukungan secara positif, baik itu konten-konten, kemudian respon, tidak mencemooh mungkin ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membatasi waktu. Jadi juga untuk mencegah kecanduan itu ya Kak Desni ya. Jadi pembatasan waktu ini adalah bagaimana kita menggunakan media sosial secara praktis itu kita batasi ya. Jadi jangan terus-terusan menggunakan media sosial atau scroll-scroll baik itu TikTok, Instagram gitu ya. Jadi seharian mainnya media sosial aja gitu ya. Nah, ini untuk membatasi. Mungkin hanya berapa menit gitu ya, 30 menit atau 15 menit. Kemudian kalau mau posting atau mau jualan, kita kasih waktu. Jadi kita bisa manajemen waktu ya. Kemudian ini berkaitan dengan manajemen waktu juga nanti akan mampu menyeimbangkan kegiatan kita. Jadi kita tidak fokus hanya untuk bermedia sosial. Jadi kalau misalnya anak-anak muda gitu kan masih dia masa belajar ya. Masa belajar, jadi ada waktunya belajar, membuat tugas, bermain juga dengan teman-temannya secara langsung ya, tidak hanya lewat media sosial, kumpul atau gimana gitu. Nah, ini juga akan memberikan lebih banyak dampak positif dalam penggunaan media sosial ya. Jadi atau anak-anak muda masyarakat itu menyalurkan hobi bermain voli, kemudian sekarang juga lagi ini ya dikampanyekan untuk hidup sehat, jadi latihan fisik lebih banyak, misalnya jogging gitu ya, atau bermain olahraga kesukaan. Nah itu juga bisa menyumbangkan kegiatan. Nah tadi juga saya sudah sampaikan membuat atau membuat konten-konten yang lebih positif. Ya, jadi konten positif artinya yang nantinya tidak menjadi contoh perilaku atau habit yang dicontoh oleh orang lain. Ya, jadi misalnya berantem, kemudian bullying, itu kadang-kadang kan bullying juga tren ya. Jadi bullying teman itu divideokan, diviralkan, nah itu juga bisa dicontoh. Jadi itu dikurangi penggunaan-penggunaan konten-konten negatif. Nah, yang terakhir yang paling penting itu adalah membangun kesadaran diri dalam bermedia sosial. Jadi bijak bermedia sosial tadi ya. Nah, dengan literasi digital, kemudian konten positif, kegiatan yang seimbang, ini saya yakin akan membangun bagaimana masyarakat bijak dalam penggunaan media sosial. Itu sih Kak Desni ya. Baik, terima kasih Pak Kadek ya atas penjabarannya. Jadi memang diperlukan sebuah kesadaran diri begitu bagi para pengguna media sosial ya agar tetap bijak itu dalam penggunaan media sosial. Baik para Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang media sosial rasanya tidak lengkap kalau misalnya kita tidak melihat juga dari perspektif ekonomi dan bisnisnya. Oleh karena itu, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Intan Wulandari, dari perspektif ekonomi dan bisnis Ibu, apa saja sih sebenarnya pengaruh dari sosial media ini dan bagaimana dampaknya khususnya dalam hal
yang bersifat positif dan juga negatif bagi bisnis begitu dalam penggunaan media sosial. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Desni. Jadi dari perspektif saya, yaitu perspektif bisnis dan juga ekonomi, kita tentu saja mengetahui semua bahwa dari media sosial tersebut kita yang awalnya ingin berkomunikasi dengan teman ataupun saudara dan keluarga, itu fungsinya mulai bergeser ke arah kita melakukan berbelanja, entah itu berbelanja makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Nah, itu menggambarkan suatu perubahan besar, di mana pada saat dulu kita ketahui itu, ketika kita ingin berbelanja, kita pasti datang ke suatu warung atau toko yang mana itu sifatnya itu offline. Nah, jika saat ini kita tidak lagi harus datang ke toko ataupun warung tersebut, walaupun memang sebenarnya toko ataupun warung itu tetap ada ya sampai sekarang teman-teman. Jadi tidak harus ke sana, bisa melalui HP ataupun gadget atau smartphone masing-masing, kita bisa langsung berbelanja, membeli apapun barang yang kita inginkan, seperti itu. Jadi, dampak dari sosial media ini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk dampak tersebut, kita bisa lihat juga ada dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya tersebut tentunya dapat meningkatkan jiwa wirausaha bagi masyarakat Indonesia. Tentunya generasi muda ataupun generasi milenial, Gen Z, dan lain-lain yang lebih fasih menggunakan gadget ataupun lebih fasih dalam bermain sosial media. Nah, tidak hanya generasi muda, generasi yang lebih sebelumnya tersebut, ataupun yang lebih senior tersebut juga saat ini sudah mulai belajar menggunakan sosial media, sehingga tidak mau kalah nih dengan generasi muda. Kemudian selain meningkatkan jiwa wirausaha, yang mana banyak masyarakat Indonesia mulai bisa menjadi pedagang ataupun mulai berani untuk berjualan, mulai di sosial medianya seperti melalui WhatsApp ataupun Instagram, ataupun mungkin sekarang yang lebih hype yaitu berjualan melalui TikTok ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua yaitu mampu menekan biaya promosi dan biaya sewa toko tentunya. Nah, biasanya kalau saat dulu kita ketahui, ketika kita ingin berjualan, tentunya ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan, yang mana total dari biaya tersebut cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan total biaya ketika kita ingin berjualan pada saat sekarang ini. Contohnya, yaitu ada yang pertama biaya sewa toko. Jadi, kalau saat dulu kita ingin berjualan, kita harus menyiapkan uang untuk biaya sewa toko tersebut. Kemudian selain itu kita juga harus mengeluarkan biaya promosi, misalnya promosi melalui koran, televisi, dan lain-lain. Pada saat sekarang, teman-teman hanya perlu smartphone, kemudian perlu kuota, dan juga perlu foto dari barang yang akan dijual. Jadi tidak harus punya barang yang akan dijual, juga sekarang ada yang namanya dropship, yaitu kita menjual barang yang dimiliki oleh orang lain tanpa harus membeli terlebih dahulu barang tersebut. Nah, sehingga di sana ada juga risiko stoknya itu menjadi menurun. Nah, selain itu ada juga kemampuan untuk menjangkau konsumen secara luas. Nah, kalau kita berjualan secara offline itu biasanya kan yang menjadi target market kita itu hanya orang-orang sekitar. Nah, ketika kita beriklan, lalu target market kita menjadi semakin luas. Namun ketika kita berjualan menggunakan sosial media itu, jadi target market kita itu menjadi semakin luas. Artinya adalah orang-orang yang berpotensi untuk membeli produk kita yang kita jual tersebut bisa dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan bisa asalnya dari luar negeri. Jadi di sana ada pengikisan barrier ataupun halangan, tembok penghalang itu menjadi terkikis akibat penggunaan dari sosial media tersebut. Kemudian yang keempat ada memunculkan beragam jenis usaha baru yang dapat menambah income ataupun pemasukan kita. Contohnya seperti yang saya sudah sebutkan tadi, seperti dropshipping, kemudian ada juga sekarang yang berprofesi sebagai selebgram,
kemudian ada juga social media officer, dan juga content marketing. Itu sangat banyak orang yang berprofesi sebagai yang saya sebutkan tadi saat ini. Nah, yang terakhir yaitu ada meningkatkan engagement antara seller dan juga buyer. Nah, ketika kita berjualan menggunakan sosial media, tentu saja calon pembeli kita ataupun orang yang sudah mengkonsumsi ataupun konsumen produk kita tersebut menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi dengan kita sebagai si seller ataupun sebagai si penjual. Karena dengan hanya cukup menggunakan via reply chat ataupun memposting hasil dari belanjaannya tersebut, dia sudah bisa langsung berkomunikasi dengan kita sebagai bayarnya. Di sana tidak lagi memerlukan waktu yang lama untuk mengetahui bagaimana sih respon antara si buyer tersebut terhadap si seller, terhadap jasa ataupun barang yang dimiliki tersebut. Nah, itu dampak positifnya yang bisa kita ketahui. Kemudian ada juga dampak negatifnya, teman-teman. Jadi di sini seperti yang kita ketahui bahwa saat ini, jika ada suatu permasalahan ataupun kita ingin protes, itu pasti kan mudah sekali bagi kita untuk membuat caption ataupun memposting sesuatu tersebut di sosial media, sehingga hal tersebut memudahkan apa yang kita upload tersebut menjadi viral. Apalagi ketika kita upload suatu bentuk protes ataupun terhadap produk ataupun jasa itu di TikTok ya, jadi jangkauannya itu lebih luas, jadi sehingga lebih mudah untuk menjadi viral. Nah, di sana ada dampak berupa mudahnya suatu brand image dari suatu perusahaan tersebut menjadi reputasinya tersebut menjadi lebih mudah untuk turun ataupun menjadi rusak. Jadi sebagai si seller ataupun sebagai si penjual, kita harus berhati-hati dan sangat memaintain ataupun sangat harus bisa untuk fokus terhadap apa maunya konsumen dan juga harus bisa menanggapi dengan cepat apa saja komentar ataupun saran ataupun kritik yang diberikan oleh si konsumen kepada si pembeli tersebut. Nah, di sana kemudian dampak negatif selanjutnya yaitu meningkatnya budaya konsumtif di masyarakat. Nah, terutama generasi milenial ataupun Gen Z tersebut kan intensitas menggunakan sosial medianya tentu lebih banyak ya dibanding yang lainnya. Nah, jadi ketika mereka membuka sosial media tersebut, yang awalnya ingin berkomunikasi dengan teman-temannya, malah mereka cenderung fokus untuk melihat barang apa nih yang akan saya beli selanjutnya. Ketika ada iklan barang celana jeans misalnya, oh ternyata saat ini ada celana jeans yang model ini nih yang awalnya kita hanya kepo, ingin tahu bagaimana sih model celana jeans yang terkini. Jadi ketika kita kepo tersebut, secara tidak sadar kita merasa ingin untuk membeli celana tersebut, padahal kita sebenarnya tidak perlu-perlu banget ya untuk harus membeli celana tersebut saat ini. Nah, jadi itulah yang paling fatal sebenarnya meningkatkan budaya konsumtif di masyarakat. Jadi, masyarakat seharusnya lebih mengetahui bagaimana cara membedakan antara keinginan dan juga kebutuhan. Begitu, Kak Desni. Baik, terima kasih Ibu Intan atas penjabarannya. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan atau diambil poin ininya ya Ibu, berarti sebenarnya penggunaan media sosial ini sangat membantu dalam hal perekonomian, ya, dalam ranah ekonomi dan bisnis, khususnya untuk UMKM sendiri juga ya Bu ya. Iya, benar sekali Ibu. Terutama bagi UMKM yang mana UMKM itu kan modalnya masih minim ya, ataupun baru berkembang, sehingga dengan penekanan pada beberapa jenis biaya tersebut membuat UMKM menjadi lebih mudah untuk berwirausaha ataupun mengembangkan produknya. Baik, terima kasih Ibu. Tadi saya meng-highlight pernyataan dari Bapak Kadek dan juga Ibu Intan, bahwa di sini pendapat konsumen ataupun hal-hal yang disebutkan oleh orang-orang begitu ya dalam sosial media itu sangat mudah untuk menggiring opini dan juga menciptakan suatu perspektif baru di kalangan masyarakat. Nah, untuk itu mungkin saya ingin mengonfirmasi kepada Bapak Ardianto
berkaitan dengan adanya potensi misinformasi tersebut, Bapak. Karena kan dengan adanya pendapat seseorang, belum tentu ternyata pendapat tersebut sesuai dengan kebenarannya. Nah, di sini bagaimana sebenarnya peran individu agar dapat memerangi misinformasi itu sendiri, Bapak? Baik, Kak Desni, izin saya berikan penjelasan. Jadi peran individu di sini dalam memerangi misinformasi itu sangatlah penting ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam proses memerangi misinformasi yang sangat masif di media sosial kita. Nah, yang pertama bisa kita lakukan, selalu periksa kebenaran informasi sebelum kita membagikannya ya. Kemudian kita kan sering tuh dapat forward informasi di grup keluarga itu ya, entah dari om kita atau dari rekan-rekan kerja kita, itu kita tidak boleh langsung percaya pada informasi yang viral itu. Nah, tentunya kita harus cek dulu validitas dari sumber-sumber yang kredibel. Kemudian kita harus mempertimbangkan motif di balik penyebaran informasi tersebut. Khawatirnya terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan kita. Kemudian kita juga bisa menggunakan fitur laporan di media sosial yang kita gunakan. Intinya dalam hal ini kita bisa menunjukkan kebiasaan berbagi informasi yang bertanggung jawab. Kemudian kita juga harus mendukung upaya melawan misinformasi ini dengan cara mendukung program literasi digital, berpartisipasi dalam diskusi publik tentang misinformasi. Saya kira dengan melakukan hal-hal ini, setiap individu bakal bisa berkontribusi dalam menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan lebih percaya. Kira-kira seperti itu, Kak Desni. Baik, terima kasih Bapak Ardianto atas penjabarannya. Jadi memang sangat luas sekali ya, karena adanya literasi digital yang kurang itu akan berdampak bagi keseluruhan masyarakat juga ya, Bapak. Betul sekali. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin di sini sebagai konfirmasi juga, kan tadi disebutkan bahwasannya memang literasi digital itu sering kali menciptakan sebuah persepsi yang menggiring opini begitu. Nah, untuk itu saya ingin menanyakan kepada Bli Ari di sini selaku tokoh masyarakat yang sering kali berkecimpung dengan masyarakat, Bli, bagaimana sebenarnya peran masyarakat tersebut dalam hal literasi digital ini, Bli? Apakah pernah ada sebuah fenomena begitu yang timbul akibat kurangnya literasi digital bagi masyarakat? Siap, Kak Desni. Kalau di masyarakat umumnya pasti kurang kurang sekali akan literasi bermedia sosial. Banyak sekali contoh-contoh kurangnya literasi media sosial dalam masyarakat. Seperti yang tadi saya sampaikan, banyaknya berita hoax, banyaknya penipuan yang terjadi di masyarakat itu termasuk kurangnya literasi dalam bermedia sosial khususnya bagi masyarakat. Apabila masyarakat mendapat literasi yang bagus, banyak mendapat referensi dari teknologi atau referensi dari sumber-sumber yang terpercaya, pasti pasti bisa mengurangi terjadinya berita hoax atau bisa menyaring lebih lebih gimana ya saya bilangnya, lebih bisa menyaring semua informasi yang didapat sehingga tidak membuat kejenuhan atau kecemasan di dalam masyarakat itu sendiri. Mungkin itu Kak Desni. Baik, terima kasih Bli Ari. Jadi memang di sini diperlukan sebuah upaya begitu ya untuk memberikan edukasi berkaitan dengan literasi digital bagi masyarakat. Siap, benar sekali Kak Desni. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pernyataan Bli Ari ini akan lebih baik kalau misalnya saya tanyakan kepada akademisi kesehatan kita ya, Bapak IKD Artawan. Sebenarnya apakah terdapat upaya khusus gitu
Bapak, yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal edukasi dalam literasi digital itu sendiri. Khususnya mungkin bagi Gen Z ya, yang selama ini mungkin terkenal mereka itu adalah memiliki sifat keras kepala, kemudian juga sulit untuk menerima masukan mungkin dari pihak-pihak lain. Begitu, Bapak. Ya, ya, menarik sekali ya terkait dengan literasi digital ini ya Kak Desni ya. Jadi betul pentingnya peran akademisi, kemudian peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan atau pembuat kebijakan ya, itu juga harus bersinergi, berkolaborasi dalam mendukung upaya penggunaan media sosial secara bijak ya. Kalau dari segi akademisi, jadi karena saat ini sudah fasih ya masyarakat menggunakan media sosial, baik itu mungkin FB dan yang lagi hype tadi, baik itu adalah TikTok. Nah, ini bagaimana menjembatani ya penyampaian informasi atau bentuk edukasi yang bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Nah, bagaimana caranya memberikan informasi atau literasi digital ini ke masyarakat sehingga mudah diterima? Tentu kita harus membuat konten-konten yang menarik, relevan, dan bisa medianya adalah media sosial itu sendiri, ya. Jadi bagaimana penggunaan media sosial sebagai wadah untuk edukasi ke masyarakat kembali, gitu ya. Jadi pembuatan konten yang interaktif, boleh dalam bentuk video mungkin ya, kemudian info-info grafis yang mudah diakses oleh masyarakat, baik itu Gen Z, kemudian lebih banyak dibuat visual atau bentuk quiz mungkin ya. Nah, kalau kita lihat di media sosial, selebgram itu kan sering itu buat quiz ya, buat quiz salah atau benar gitu. Nah, banyak kan itu yang komen gitu. Nah, mungkin itu salah satu bentuk yang bisa kita contoh untuk memberikan edukasi. Tapi kontennya adalah konten edukasi berupa literasi digital. Nah, saya rasa ini sangat perlu diberikan edukasi ya, karena melihat data ya, data kita lihat bahwa sebenarnya di masyarakat kita, khususnya Indonesia itu, orang yang berpendidikan, ya itu masih sangat rendah. Ya, kalau sampai ke perguruan tinggi itu kurang dari 20%. Kalau yang sampai ke pendidikan menengah atas mungkin baru 40 atau 50%. Jadi masih banyak masyarakat kita yang tidak bisa mengenyam pendidikan dengan baik ya, sehingga masih dikatakan kategori rendah lah tingkat pendidikan masyarakat kita ya. Kemudian bentuk lain untuk edukasi literasi digital ini adalah bentuk membuat forum-forum diskusi. Nah, mungkin salah satunya seperti yang kita lakukan hari ini adalah melakukan podcast atau diskusi terbuka ya. Nah, itu apa sih dampak positif, negatif yang sering kita mungkin selenggarakan ya, atau kita buat di tempat-tempat mungkin tongkrongan anak-anak muda sekarang seperti warung kopi, kafe-kafe gitu ya, sehingga ini dibahas lebih banyak di forum-forum anak muda. Kemudian yang lainnya itu kita berikan contoh nyata ya. Jadi mungkin dari pemimpin, pemegang kebijakan publik, kemudian influencer itu mulai membuat konten-konten yang positif, sehingga yang dicontoh itu yang positif ya. Jadi pembuatan kontennya yang positif. Nah, di awal itu kan konten media sosialnya itu kan influencer itu lebih banyak prank ya. Dulu lebih banyak buat prank yang cepat terkenal gitu ya. Nah, mungkin ini yang perlu kita edukasi ya, dari influencer juga lebih banyak membuat konten-konten yang positif sehingga eh, masyarakat mencontoh hal-hal positif dari para selebgram itu ya. Kemudian kalau di anak-anak muda itu adalah bagaimana membuat gamifikasi ya, jadi edukasi berbentuk game. Nah, itu yang lagi
hits juga di anak-anak muda ya, atau kampanye peer to peer. Jadi teman sebaya atau anak-anak muda ini juga bisa. Kemudian dilakukan evaluasi atau follow up secara berkelanjutan, baik itu dari stakeholder dan pemerintah, sehingga pendekatan yang kolaboratif, relevan, inovatif, yang sesuai dengan perkembangan zaman ini bisa mengkampanyekan untuk penggunaan media sosial secara bijak, gitu deh. Itu ya Kak Desni. Baik, terima kasih Pak Kadek. Jadi memang di sini memang diperlukan kolaborasi ya Pak dari pihak-pihak seperti mungkin pemerintah, kemudian juga pemangku kebijakan lain untuk menciptakan suatu iklim tentang penggunaan media sosial yang baik dan juga bijak. Ya, betul sekali. Baik, terima kasih Pak Kadek. Nah, membicarakan tentang sebuah usaha, tentu saja kalau kita berbicara usaha itu tetap kita melihat kepada risiko akan terjadinya sebuah hal. Nah, untuk itu mungkin saya akan menanyakan kepada Ibu Intan di sini, dalam hal misalnya pemerintah di sini sudah membuat sebuah usaha, namun tentu saja akan ada potensi-potensi yang masih akan muncul begitu Ibu, berkaitan dengan adanya misinformasi, kemudian juga rendahnya literasi digital. Nah, bagi pelaku UMKM dan juga dalam kaitannya pada perspektif ekonomi dan bisnis, bagaimana sebenarnya cara untuk mengurangi dan menekan rusaknya atau menurunnya risiko, menekan risiko reputasi bisnis itu di media sosial itu, Ibu. Silakan. Oke, jadi kalau bagaimana sih cara untuk menekan risiko menurunnya reputasi bisnis itu ya? Berarti kalau kita lihat dari seller sebagai penjual, tentunya kita harus membangun brand image dari perusahaan kita tersebut, membangunnya dengan baik. Entah itu melalui bagaimana tampilan produk yang baik, kemudian bagaimana cita rasa ataupun kualitas produk yang baik. Nah, selain itu kita juga harus membangun brand produk juga seperti di sosial media tentunya. Nah, jadi dengan membangun brand produk di sosial media tersebut, kita akan meningkatkan engagement. Kayak bahasa Indonesia itu seperti semacam interaksinya itu antara kita si penjual dengan pembeli itu menjadi semakin meningkat. Nah, dengan interaksi tersebut semakin meningkat, maka kedekatan antara kita sebagai penjual dan juga si pembeli tersebut menjadi semakin dekat seperti itu. Nah, jadi dengan semakin dekatnya kita tersebut, kita akan lebih mudah untuk mengetahui apa sih yang diinginkan oleh konsumen, apa sih saran ataupun kritik dari konsumen yang ingin disampaikan kepada kita untuk meningkatkan kualitas jasa ataupun produk yang kita jual. Nah, itulah salah satu contoh untuk menekan risiko dari menurunnya reputasi perusahaan kita. Nah, kalau dari sisi konsumen, si pembelinya nih, biasanya kadang-kadang ada juga pembeli atau konsumen yang merasa tertipu oleh si seller, seperti itu kan. Nah, jadi bagaimana cara agar kita menjadi konsumen yang cerdas, sehingga kita tidak mudah tertipu oleh banyaknya seller-seller serupa yang ada di sosial media maupun di e-commerce. Misalnya adalah dengan kita melihat, ketika sebelum kita berbelanja tersebut, kita harus melihat terlebih dahulu si penjual ini apakah memang official store atau tidak. Apakah memang perusahaan yang asli menjual barang atau produk tersebut atau tidak. Sehingga kemungkinan ketika kita membeli produk tersebut, kemungkinan kita mendapat produk yang palsu itu menjadi sedikit semakin berkurang. Nah, jadi ketika kita membeli produk dari official store, sudah pasti barang yang kita beli tersebut menjadi barang yang asli, kayak gitu. Kemudian selanjutnya, selain melihat apakah itu dari official store, kita juga ketika si penjual masih berupa UMKM,
dan belum memiliki official store, kita bisa melihat di sisi apa namanya, konsumen itu kan ada tempat untuk memberikan review ya. Nah, di sana kita bisa melihat review-review dari konsumen-konsumen yang sudah membeli produk itu sebelumnya. Apakah review dari produk tersebut baik, sehingga rating yang muncul juga baik, yaitu misalnya di atas, bintangnya di atas 4,5 dari total 5 bintang yang ada, itu sudah bisa dikategorikan sebagai rating yang baik bagi si seller. Nah, kita melihat ratingnya apakah sudah baik, kemudian kita melihat reviewnya tersebut, apakah banyak yang menunjukkan review positif terhadap barang tersebut. Nah, itu semakin meningkatkan kepercayaan kita untuk membeli. Selain itu, untuk meyakinkan diri kita lagi, kita bisa melihat apakah dari review yang dicantumkan oleh si pembeli sebelumnya tersebut mencantumkan foto ataupun video dari produk yang bersangkutan. Nah, kadangkala ada saya mendengar beberapa orang yang menyatakan bahwa, untuk apa ngecek review dari suatu produk tersebut, padahal kan review zaman sekarang bisa dibeli, seperti itu. Ada yang bilang rating juga bisa dibeli, jadi kita lebih menggunakan pikiran kita dalam menganalisis review tersebut, apakah ini memang review asli dari pembeli yang asli ataupun hanya settingan atau hanya dibeli belakang. Gitu. Halo Ibu Desni. Ya, sepertinya ada kendala sinyal ya, teman-teman. Baik, Ibu, mohon maaf tadi ada kendala di laptop saya. Oke, ya. Tidak apa-apa, Ibu Desni. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Intan atas penjelasannya. Jadi memang di sini diperlukan usaha-usaha bagi pelaku UMKM di sini ya Ibu, untuk sekiranya bisa mengidentifikasi dan juga untuk memastikan bahwasannya resiko atas menurunnya reputasi bisnis itu bisa untuk dimitigasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, menarik sekali ya pembahasan kita pada siang hari ini. Yang awalnya ngantuk gitu ya, ingin tidur siang, ternyata nggak jadi ngantuk karena udah membahas hal-hal yang sangat membakar otak, kita bisa bilang seperti itu ya. Oke, jadi Betul sekali. agar untuk memberikan sebuah penjelasan lagi, mungkin ada sesuatu hal yang digarisbawahi. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan closing statement berkaitan dengan topik kita pada siang hari ini. Saya mulai dari Bapak Ardianto. Silahkan Bapak. Arlianto, Oh, baik, siap. Izin saya terkendala dengan sinyal. Bentar. Oke, untuk closing statement dari saya, dalam era digital ini, kita harus sadar ya, bahwa informasi yang kita terima itu tidak selalu akurat. Oleh karenanya, kita harus cerdas. Cerdas dalam hal apa? Dalam menggunakan media sosial dan memproses informasi yang kita terima. Berikut beberapa kesimpulan terkait yang bisa saya simpulkan dalam bermedsos di era digital. Kita harus menyadari bahwa informasi yang kita terima tidak semua dan harus melakukan verifikasi fakta sebelum membagikannya. Kita juga harus terlibat dalam diskusi dan debat tentang isu-isu yang sedang hangat dibicarakan. Namun, harus dilakukan dengan cara yang konstruktif dan tidak menyebarluaskan informasi yang tidak. Kira-kira seperti itu, Desi. Di sini masuk waktu asar, jadi suaranya agak kurang jelas. Baik, Bapak Ardianto, terima kasih banyak Bapak.
Kemudian saya persilahkan kepada Bli Ari, silakan Bli untuk menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih Kak Desni. Mungkin closing statement dari saya. Mungkin apa yang dibilangkan tadi sama Bang Ardianto itu betul sekali. Kita sebagai masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan sosial. Apapun berita yang kita dapat, kita harus saring. Kita harus memfilter semua informasi yang kita dapat agar bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan satu pesan saya untuk masyarakat, harus benar-benar pintar, apalagi dalam bermedia sosial, agar semua yang kita lakukan dalam bermedia sosial, seperti saya bilang tadi, bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja statement dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih, Bli Ari. Silakan Bapak Kade Artawan. Ya, di sini saya ingin menyampaikan bahwa sebagai generasi Z, di mana generasi yang paling banyak mungkin ya terpapar dengan media sosial, karena mereka adalah generasi yang lahir di era digital ya, itu sebenarnya memiliki kekuatan luar biasa dalam memanfaatkan media sosial, baik untuk belajar, berbagi, dan menciptakan perubahan positif. Namun yang perlu diingat bagi mereka adalah menggunakan platform ini dengan bijak dan seimbang. Kemudian menjaga kesehatan mental dari tekanan dan standar sosial yang muncul. Ya, media sosial bisa menjadi alat untuk mengekspresikan diri dan bermanfaat dan terhubung dengan komunitas positif, dan bisa juga mengembangkan potensi sebagai pengguna media sosial. Jadilah cerdas, kritis, dan tetap ingat bahwa nilai diri kita itu tidak diukur dari jumlah likes dan follower, tetapi dari value yang ada di dalam diri kita sebenarnya. Sekian ya. Terima kasih banyak Bapak Kade. Saya persilahkan untuk narasumber kita yang terakhir, Ibu Intan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi, kalau dari saya mengenai aspek ekonomi dan bisnisnya, di sini para generasi Z ataupun generasi milenial sangat diuntungkan ya dengan perkembangan teknologi pada bidang sosial media ini yang semakin canggih setiap tahunnya. Nah, jadi dengan semakin canggihnya sosial media ini disertai dengan adanya beragam platform untuk melakukan jual beli ataupun transaksi jual beli tersebut, seharusnya generasi Z ataupun generasi milenial bisa meningkatkan kreativitasnya untuk ikut mencoba bagaimana sih menjadi seorang wirausaha, sehingga tidak ada lagi alasan bagi generasi Z tersebut untuk bermalas-malas mengatakan tidak bisa memiliki penghasilan tambahan ataupun kekurangan uang jajan seperti itu ya. Jadi ketika kita mau dan kita ingin mencari tahu sesuatu ataupun ingin menjadi seorang wirausaha, tentu pasti ada jalannya untuk menambah pundi-pundi ataupun penghasilan kita sehingga kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan ke depannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Intan atas closing statement-nya ya. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih karena sudah menyampaikan ide, aspirasi, dan juga penjabarannya pada siang hari ini. Semoga sehat selalu, Bapak dan Ibu. Ya, semoga sehat selalu juga Ibu Desni dan Ya, terima Bapak kasih. yang lain. Terima kasih, Terima Bu kasih Desni. atas kesempatannya. Terima Sehat kasih. selalu. Sehat selalu Bapak Ibu. Dan untuk teman-teman, sekian ya atas kajian atas penggunaan sosial media yang kita bahas pada siang hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga membuka wawasan baru bagi teman-teman sekalian agar dapat bijak dalam menggunakan sosial media. Saya Desni Saraswati Sudirga, saya pamit undur diri dan sampai jumpa kita di Rumpi episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.